Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Seorang TKW melalui video singkatnya minta tolong ke perwakilan pemerintah Indonesia untuk dipulangkan ke Indonesia dari Arab Saudi. Selama bekerja di Arab Saudi, TKW-nya mengaku hampir tidak ada jam istirahatnya. Jadi videonya seperti Bahwa ini. saya Pida Duta dari Sukabumi. Saya minta bantuannya, tolong saya ingin pulang ke Indonesia, Pak. Tolong saya minta bantuannya. Saya tidak betah di sini, Pak. Di sini tidak ada istirahat sama sekali. Saya capek, saya nggak betah, saya pengen pulang, Pak. Minta bantuannya. Jadi video yang barusan kita tonton, TKW-nya itu bernama Sri Wahyuni, umurnya kurang lebih 30 tahun dari Kabupaten Sukabumi. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen kerja ke Arab Saudi, kita bahasnya tentang Arab Saudi aja ya, tidak negaranya lain. Kalau kalian pengen kesini, usahakan prosesnya secara resmi. Sekarang kan sudah dibuka melalui sistem SPSK Syarikah untuk TKW resmi. Jadi video yang barusan kita tonton, TKW-nya bernama Sri Wahyuni, usianya kurang lebih 30 tahun dari Kabupaten Sukabumi. Ya seperti itu, kerja di Arab Saudi itu seperti itu ya. Kita bahas di Arab Saudi atau di Timur Tengah ya, tidak di negara lain. Kebanyakan yang prosesnya tidak resmi, pakai visa ziarah, kemudian prosesnya ngumpat-ngumpat, itu resikonya ya seperti itu gitu loh. Jadi buat teman-teman semuanya, bukan niat untuk diheboh-hebohin kalau TKW yang seperti ini kerja di Arab Saudi, sedangkan TKW yang bernasib sama tapi di negara lain terus beritanya ditutup-tutupi, tidak gitu. Karena ada teman-teman yang komen seperti itu. Karena dikhawatirkan, wah ini channelnya tidak suka Arab gitu, makanya berita-beritanya selalu diheboh-hebohin, tidak gitu. Karena apa? Banyak banget teman-teman kita yang sampai saat ini masih pengen banget ke Arab Saudi, tapi prosesnya secara tidak resmi. Saya tawarkan kepada para TKW yang kontak saya dan juga tim yang ada di Indonesia, ini loh prosesnya secara resmi SPSK Syarikah untuk TKW resmi. Tapi pertanyaan yang pertama mereka tanyakan adalah gajinya berapa, kemudian uang fitnya berapa. Jadi para TKW yang pengen ke Arab Saudi itu pengen uang fit yang gede. Buat teman-teman semuanya, kalau kalian pengen ke mana saja, ke luar negeri misalkan di Arab Saudi, kalian pengen kerja yang benar, sukses di sana, atau pengen dapat uang fit, uang pertama itu yang gede gitu loh. Karena kalau melalui sistem syarikah, ini pemerintah Indonesia sama pemerintah Arab Saudi itu resmi dan juga pastinya akan dapat uang saku, tapi ya nggak sebanyak kalau teman-teman prosesnya secara tidak resmi. Tapi ingat, proses secara tidak resmi TKW pakai visa ziarah itu sangat beresiko banget. Apalagi kalau kalian tidak tahu majikannya. Kecuali kalau kalian pengen ke Arab Saudi tapi sudah ada teman lah atau saudara lah, pokoknya kerabat yang sudah ada di Arab Saudi, tahu majikannya, tahu kerjaannya, kemudian gajinya, pokoknya semuanya tahu. Misalkan nih, calling visa. Karena banyak teman-teman, Mas, aku pengen calling visa, nanti yang berangkat ke sini saudaraku, mungkin tetanggaku, dan yang lainnya. Jadi, kayak gitu tuh masih mendingan dibanding yang kalian terima beres aja sama sponsor atau agen, kemudian pakainya visa ziarah sembunyi-sembunyi, kalian nggak tahu majikannya seperti apa gitu. Biasanya ya, saya tidak bilang semuanya, resiko terbesarnya adalah kalau kalian berangkat pakai visa ziarah nggak tahu majikan kalian semua. Ya seperti ini barusan kita tonton. Jadi kerja di Arab Saudi itu seperti robot yang jam kerjanya banyak, kemudian habis kerja di rumah ini dioper kerja di tempat yang lain. Itu hal-hal kayak gitu tuh kayak udah biasa banget. Jadi bukan hal yang asing yang 1-2 TKW aja, tidak, tapi banyak banget. Oke, sampai sekarang aku masih komunikasi sama TKW yang kerjanya itu berlantai-lantai, kemudian dioper ke rumah saudaranya, rumah orang tuanya, cuma dikasih 20 real itu seharian. Bayangin, kerja di sini belum beres, udah ada sampah-sampah atau kerjaan baju kotor dan yang lainnya, dioper ke rumah keluarganya yang harus ngurusin semuanya, ngepel, nyuci, masak, dan yang lainnya, itu cuma dikasih 20 real, 25 real. Nanti kembali ke rumah yang asli, ini udah kerjaan udah numpuk banget. Terus ada juga TKW yang mandinya dibatasin, kalau ketahuan mandi sama majikannya itu majikannya marah-marah, kemudian kulkas dikunci, kemudian makanannya dibatasin, kerja jam 7 pagi sampai jam 1 malam, jam 2 malam itu biasa banget. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen kerja kemana saja, misalkan ke Arab Saudi, usahakan prosesnya secara resmi aja.
Kalau kalian pakai visa ziarah, prosesnya ngumpet-ngumpet, nggak tahu majikan kalian seperti apa di sana, nggak ada kenalan, resiko banget. Oke, udah banyak banget contohnya dari teman-teman TKW yang kerja di Arab Saudi misalkan, itu pengen cepat-cepat berangkat, setelah sampai pengen cepat-cepat pulang ke Indonesia. Itu udah banyak banget. Kalian harusnya sih sudah tidak bilang, saya nggak tahu nih prosesnya resmi atau ilegal, saya nggak tahu nih ini visanya visa apa. Harusnya kalian sudah tahu sebelum kalian pengen memutuskan kerja di mana saja, misalkan di Arab Saudi atau di Singapura atau di mana aja lah. Kalian harus pelajari dulu nih, nonton di media sosial, banyak banget info yang bisa kita dapatkan. Sekarang ini gampang banget, ke pelosok sampai tukang sayuran, tukang di pasar itu semuanya pegang HP dan mereka nonton media sosial, YouTube, TikTok, Facebook, itu udah biasa banget. Sepertinya agak aneh kalau kalian, wah aku nggak tahu nih prosesnya secara tidak resmi, wah aku nggak tahu nih ternyata visanya visa ziarah. Sepertinya agak aneh sih, karena sekarang ini udah terbuka semua gitu loh. Kalian nggak mencari-cari, kadang kalian masuk ke media sosial misalnya YouTube atau TikTok atau Facebook, video-video seputar TKW yang dimana tempat kalian pengen kerja itu muncul gitu. Jadi kayaknya agak aneh kalau kalian, aku nggak tahu nih prosesnya. Kalau dulu iya mungkin, karena kalau dulu kita kayak nggak zaman sekarang gitu. Sekarang ini kayak terbuka aja. TKW minta tolong ke Syarikah, agen, KJI, KBRI, tapi tidak mendapatkan tanggapan. Mereka buat video, di-share di media sosial, udah kemana-mana. Kan gampang banget. Itu sekarang. Tapi kalau dulu kan masih takut. Sampai sekarang pun masih ada TKW, mas aku buat video ini nanti takut nanti ada Syarikahnya gimana, kalau lihat nanti aku gimana, terus agen gimana, sponsor gimana. Itu pada masih takut loh. Ya aku jawab, ya kamu maunya seperti apa? Pengen coba usaha dibantu atau udah di situ aja bertahan dan menerima apapun gitu. Baiklah, itulah informasi yang bisa saya share ke kalian semua. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Semoga para TKW selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Mbak Sri Wahyuni segera dapat bantuan dari pemerintah Indonesia bisa pulang ke Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.